Oke teman-teman, bisa disimak dengan baik ya. Pertama, sebelum masuk ke pembahasan tentang apa itu belajar, saya akan membawakan materi tentang apa itu naluri dan apa itu refleks. Eh, Sebelum lanjut pembahasannya, saya akan memberitahu dulu apa itu refleks dan apa itu naluri. Naluri sama refleks ini sebenarnya berkaitan ya, kayak benar-benar berkaitan gitu. Jadi pengertian itu refleks itu sebuah gerakan yang dihasilkan oleh rangsangan dari tubuh kita sendiri. Sedangkan kalau naluri itu benar-benar sama pengertiannya, tapi bedanya naluri itu bergerak karena bawaan dari lahir atau sudah ada di hati kita sendiri ya. Terus refleks dan naluri ini punya fungsi. Fungsinya itu untuk membantu kita sebagai manusia atau hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Terus naluri sama refleks ini tidak perlu dipelajari karena kayak tidak perlu dipelajari terlalu dalam karena ini udah ada melekat pada sifat kita sendiri gitu sama tubuh kita sendiri. Nah, di sini saya memberikan gambar foto bayi itu berkaitan dengan apa yang saya akan bahas. Contohnya, saya akan memberi refleks yang dilakukan oleh bayi ya. Misalnya bayi itu baru lahir nih. Kita kan nggak tahu ya di dalam tuh kita nggak dapat pelajaran apa-apa. Maksudnya di dalam rahim ya setelah setelah keluar kok dia bisa gitu nyusu gitu kan kita nggak ngajarin dulu nih kamu harus nyedot ini kamu nyedot itu tapi tiba-tiba dia bisa nyusu kan. Terus bayi juga refleksnya itu misalnya dia lapar nangis, BAB nangis, sakit nangis. Nah, refleksnya itu nyangkut ke naluri seorang ibu. Misalnya naluri seorang ibunya, oh lihat anaknya kok nangis terus kenapa nih, dicek. Akhirnya anaknya, oh lapar kayaknya dikasih makan sama ibunya. Itu namanya naluri ya. Itu naluri dari hati juga bisa. Terus eh, misalnya ada, saya kasih contoh lagi, misalnya ada dua orang, dua ekor monyet maksudnya, dikasih botol minum yang sama. Yang satunya tuh dia ngegrogotin botol minumnya terus, tapi yang satu lagi tuh kayak buka, terus baru minum. Nah, si monyet yang satu lagi, yang tadi yang cuma ngegrogotin, akhirnya lihat temennya, oh dia refleks, akhirnya ngikutin. Nah, refleks itu bisa kayak ngikutin itu. Selanjutnya, mungkin bagian refleks sama naluri tidak begitu panjang, jadi mau lanjut ke bagian apa itu belajar. Nah, teman-teman bisa jawab ya di sini. Kalian tahu gak sih belajar itu apa? Boleh bantu jawab ya. Sebuah proses eh, Apa tuh proses apa? memahami hal baru. Ya, bisa. Ada yang mau menjawab lagi? Eh, sebuah hal yang didapat dari pengalaman. Ya, pintar. Udah? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Sebenarnya pembelajaran ini tidak begitu banyak ya pengertiannya, karena kan emang sudah bawaan aja kita dari lahir gitu. Kayak, oh kita emang dari kecil emang suka belajar, bukan suka sih sebenarnya, emang dipaksa untuk belajar sesuatu gitu kan. Terus pengertiannya sendiri, saya menemukan itu cara mempelajari keterampilan melalui pengalaman. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya, oh kita mau dapat nilai A nih di pelajaran psikologi, apa yang harus kita lakukan? Ya buat mind map lah, jangan males-males gitu kan. Itu cara kita untuk mendapatkan nilai yang bagus di pelajaran psikologi. Terus misalnya saya ingin menjadi seorang reporter yang baik nih, gimana caranya? Oh saya pelajarin nih. Oh ternyata reporter itu harus turun lapangan, terus mewawancarai, lalu mengupload hasil yang kita uh, liput kan. Nah, setelah itu ada lagi tuh proses yang lain. Kayak misalnya turun ke lapangan itu lihat, aduh kondisinya gimana nih? Apakah perang atau gimana? Terus narasumbernya mau diwawancara atau enggak? Nah, setelah diupload si hasil liputannya, kita dikritik gak sama masyarakat? Nah, kalau kita dikritik pedas sama masyarakat, itu bukan berarti kita harus stop di situ ya. Kita harus terus menggali-menggali, oh gimana nih caranya biar liputan kita ini disukain, bukannya malah dikritik yang kasar sama masyarakat. Nah, itu juga proses belajar. Jadi jangan sampai berhenti di situ, kita justru harus lanjutin. Saya yakin di ujungnya juga pasti akan ada emas gitu. Jadi itu sedikitnya tentang belajar ya teman-teman. Mungkin pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Oke, untuk materi terakhir itu ada pengkondisian observasional. Kalian pasti nggak asing banget ya sama yang namanya observasi. Observasi itu kan kayak kita mengamati sesuatu, habis itu kita mengambil hal-hal yang baiknya, diterapkan ke sifat kita sendiri. Itu misalnya kita mengobservasi seseorang, kita kan memperhatikan, oh gerak-geriknya kayak gini, oh bagus nih, terapin lah ke diri sendiri gitu kan. Terus udah gitu, misalnya kita uh, role model kita sendiri, misalnya role model saya itu Najwa Shihab misalnya. Saya perhatikan tuh cara beliau berbicara, cara menengahi kasus, cara menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Jadi saya ambil sifat-sifat baiknya, kemudian saya terapkan ke kehidupan saya sendiri. Terus bisa juga contohnya observasi anak kepada orang tuanya. Misalnya orang tua, waktu itu ada studi kasus, jadi orang tuanya itu karena terlalu ketakutan anaknya jadi nakal, akhirnya dipukul-pukul terus pakai sabuk setiap dia nakal. Akhirnya suatu saat ibunya tuh ngeliat anaknya lagi mukul-mukulin bonekanya pakai sabuk. Itu kan karena hasil dari observasi anak terhadap ibunya tersebut kan. Terus di sini uh, ada cara-cara pengkondisiannya. Ada 2 poin ya. Jadi poin pertama itu ada respon baru. Misalnya kita suka sama uh, aktor misalnya siapa ya? Reza Rahardian misalnya. Nah, kita suka nih secara aktingnya. Cuma dia itu sering banget terlambat ke lokasi syutingnya. Akhirnya kita apa? Kita bikin respon baru. Jadi gimana caranya kita bisa punya acting yang bagus kayak Reza Hardian, tapi dengan poin plus kita datangnya selalu tepat waktu ke tempat lokasi syuting itu. Terus yang poin kedua ada menyaring yang ditiru. Sebenarnya hampir sama kayak poin pertama, tapi ini lebih ke bagaimana kita benar-benar memilih gitu. Kayak misalnya ayah kita nih selama berapa ya? Misalnya selama 5 tahun nih baik banget ke kita. Tapi suatu saat ayah kita emang harus nonjok seseorang yang misalnya uh, ke maling gitu ya, nonjok di depan kita. Nah, kita nggak boleh ngambil hal yang buruknya. Justru kita ambil hal-hal yang baiknya aja dari 5 tahun yang ayah kita lakukan itu. Itu namanya proses penyaringan. Lalu ada dampak positif, yaitu prososial ya, biasa disebutnya. Itu biasanya kita mengobservasi orang-orang yang sukses. Misalnya, kita mengobservasi Bill Gates ya misalnya. Kan kaya banget ya, akhirnya kita cari tahu tuh, oh gimana sih beliau bisa menghasilkan pundi-pundi rupiahnya itu uang. Nah, terus gimana caranya kaya, sukses, akhirnya kita terapin ke diri kita sendiri, sukses kan. Itu bisa menjadi dampak positifnya. Kemudian ada bisa dampak antisosial atau dampak negatifnya. Misalnya itu peneliti itu banyak bilang kalau dampak negatifnya itu biasanya dari game perang-perang ya, misalnya anak-anak cowok kan suka mainin tuh game-game perang. Ih, kayaknya karakter ini keren diikutin. Terus bisa juga katanya dari film. Misalnya saya ambil contohnya Dylan ya. Kan Dylan di filmnya kayak keren banget ya, kayak dia suka tawuran, walaupun tawuran geng motor. Terus kalian tiru tuh ke kehidupan sehari-hari kalian, pengen jadi kayak Dylan, ditiru akhirnya. Kan jatuhnya jadi kayak keren kagak ditangkap polisi iya gitu kan. Terus ada lagi kayak didikan orang tuanya yang kayak contoh yang pertama ya tadi saya sebutkan. Misalnya kayak orang tuanya eh, suka apa ya? Misalnya ngebunuh hewan depan kita gitu kan. Kita ngikutin ih seru juga ya bunuh-bunuh gitu. Jadi psikopat kan bisa-bisa. Nah, itu beberapa penjelasan dari tentang observasi. Semoga kalian ngerti ya karena observasi ini menyangkut ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Intinya ya, kalau kalian mau tahu, intinya observasi itu kayak kita mengamati sesuatu, habis itu kita contoh gitu. Itu inti observasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Galuh.